Kami sampaikan kembali 3 berita pilihan hari ini. Polisi berhasil menangkap 1 dari 2 penjamret yang menikam korban di Kota Bandung. Belasan ekor sapi dan kerbau di Kabupaten Tasikmalaya positif terjangkit penyakit kuku dan mulut. Berwisata edukasi mengunjungi penangkaran buaya muara di Belanakan, Kabupaten Subang. Warga Kabupaten Subang dihebohkan dengan beredarnya video mesra 2 kepala desa yang sudah memiliki suami dan istri. Video adegan mesra Kepala Desa Ganjaresik dan Cikarop Selatan, Kabupaten Sumedang, Abdurrahman dan Tika Latikah dengan masih mengenakan seragam dinas memancing reaksi buruk masyarakat. Betapa tidak, keduanya dikenal masing-masing sudah memiliki istri dan suami sah alias sudah berkeluarga. Video tersebut diunggah di akun TikTok Abdurrahman. Terus upaya selanjutnya apa nih dari Pak Camat? Upaya dari kami ya bahwa menghimbau kepada masyarakat ini percayakanlah kepada pemerintah, ini jangan sampai bahwa pelayanan di desa tersebut tidak berjalan. Jadi kami mengharapkanlah pelayanan berjalan. Guna menyelesaikan dugaan perselingkuhan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang telah memanggil keduanya. Namun kedua kepala desa ini tidak hadir. Sehubungan dengan sesuatu hal, kesibukan, atau ya mungkin barangkali yang bersangkutan masih ada kegiatan-kegiatan sehingga tidak bisa hadir untuk memberikan keterangan-keterangan atau pernyataan-pernyataan. Jadi kami maksudnya untuk mengundang kepada yang bersangkutan adalah untuk mengkonfirmasi, mengklarifikasi kebenarannya. Pemerintah kecamatan juga telah berkoordinasi dengan aparat keamanan guna meredam gejolak di masyarakat. Pemerintah diminta menyelesaikan kasus ini sesuai aturan hukum yang berlaku. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Belasan sapi di Tasikmalaya dinyatakan positif terjangkit penyakit mulut dan kuku. Pemerintah pun menutup sementara pasar hewan. Dinas Pertanian Kabupaten Tasikmalaya menemukan 15 sapi dan 2 kerbau positif mengidap penyakit mulut dan kuku usai pemeriksaan terhadap sapi di peternakan dan pasar hewan dengan pengambilan sampel air liur serta luka di kaki sapi. Penyakit mulut dan kuku diduga menular dari sapi di pasar hewan yang berasal dari Jawa Timur. Guna mencegah penularan lebih luas, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menutup sementara pasar hewan hingga waktu yang belum ditentukan. Untuk mencegah itu apa boleh buat, kita akan tutup saja. Kita juga di satu sisi kan memerlukan PAD, tapi kalau perkembangan PMK di Kabupaten Tasikmalaya malah tambah parah, kita juga mencegah untuk itu. Penutupan sementara pasar hewan dan berkurangnya pasokan sapi dari Jawa Timur mengakibatkan kekhawatiran pedagang daging sapi di pasar Cikurubuk, Kota Tasikmalaya. Harga daging sapi yang saat ini Rp145.000 per kilogram bisa naik lebih tinggi, apalagi saat permintaan daging naik drastis di Hari Raya Idul Adha mendatang. Kondisi sapi saat ini setelah Lebaran atau pasca Lebaran, kita ini bukan kembali ke awal sebelum Lebaran. Malah kita semakin kesulitan untuk mendapatkan barang baku. Kenapa gitu kan? Satu, mungkin pasar kembali berebut dengan para petani yang akan menggemukkan kembali. Yang kedua, kita menghadapi Raya Gungan. Saat ini selain temuan belasan ekor sapi dan kerbau yang terjangkit penyakit mulut dan kuku, puluhan sapi lainnya juga berstatus suspek penyakit hewan yang mudah menular ini. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya. Pemerintah Kota Bandung dan Bogor menyiapkan langkah antisipasi penyebaran penyakit hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya. Dinas Kesehatan Kota Bandung menyiagakan 280 fasilitas pelayanan kesehatan meliputi rumah sakit umum daerah, rumah sakit rujukan, dan klinik puskesmas untuk menghadapi potensi penyebaran penyakit hepatitis akut misterius. Penderita penyakit yang menjangkiti bayi hingga remaja ini biasanya mengalami mual, muntah, air kencing berwarna pekat, dan feses pucat.
Jadi seluruh paskes sudah disiapkan ya Bu ya? Sudah, kita sudah melakukan sosialisasi. Jadi ini kan dinamis ya, masih baru, nanti misalnya ada lagi ilmu baru lagi, baik itu dari WHO maupun dari Kemenkes. Kita pegang dari Kemenkes, apapun yang baru kita sosialisasikan. Satu, kalau ke masyarakat lewat camat lurah tentunya, dan ini terima kasih mohon disampaikan. Jadi jangan panik tapi waspada. Sedangkan di Kota Bogor, penyuluhan dilakukan kepada warga di Posyandu Puskesmas Tanah Sereal. Para ibu diberikan informasi gejala awal munculnya hepatitis atau radang hati, serta upaya pencegahan dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Karena penularan penyakit hepatitis bisa melalui mulut saat makan atau melalui feses. Penyakit ini menyerang saluran pencernaan dan saluran pernafasan. Kalau untuk saluran pernafasan, kita pencegahannya protokol kesehatan. Lalu untuk pencernaannya itu tetap mencuci tangan, makan makanan yang sehat dan bersih, tidak menggunakan peralatan makan bergantian, lalu menjaga kesehatan lingkungan dan keluarga. Penyakit hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya ini awalnya merebak di Inggris. Penyakit ini menjangkiti bayi hingga remaja usia 17 tahun. Penderitanya mengalami gejala radang hati akut hingga mengalami gagal fungsi hati yang bisa mengakibatkan kematian. Sejauh ini Kementerian Kesehatan mencatat 5 balita di Indonesia meninggal akibat terpapar hepatitis akut. Dan sejumlah daerah yang telah ditemukan kasus tersebut yaitu Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Bangka Belitung. Muhammad Rizal serta Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bandung dan Bogor. Pasca libur Lebaran, Dinas Pendidikan Kota Bogor memberlakukan kebijakan pembelajaran tatap muka atau PTM 50% di sejumlah sekolah. Kebijakan tersebut sudah mulai dijalankan di SMP Negeri 5 Kota Bogor. Pemberlakuan pembelajaran tatap muka dengan kehadiran peserta didik di sekolah 50% diterapkan di tingkat SD hingga SMP. Kebijakan ini diambil untuk mencegah penularan penyakit COVID-19 dan hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya di sejumlah daerah. Saat ini memang hepatitis sedang booming ya Pak ya, setelah COVID-19 kemudian dilanjut dengan hepatitis. Tentu saja kami menghimbau kepada anak-anak selalu untuk untuk melakukan perilaku kebersihan. Protokol kesehatan tetap diperketat, kemudian anak-anak juga kami himbau untuk selalu makan makanan yang sehat, kemudian tidak meminum es, dan tetap menjaga jarak. Hari ini karena ini hari pertama di mana kita menjaga anak-anak kita yang baru mudik, yang baru melaksanakan libur Lebaran ini gitu ya, agar juga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan selama proses berada di sekolah itu. Jadi kita atur 50%. Penangkaran buaya di Subang masih menjadi pilihan warga sebagai tempat wisata edukasi bersama keluarga. Selain melihat ratusan buaya berbagai ukuran dalam kolam, pengunjung juga bisa menyaksikan atraksi buaya besar bersama sang pawak. Berwisata ke tempat yang satu ini tentunya ada pengalaman berbeda yang bisa kita dapatkan. Lokasi wisata penangkaran buaya di Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang ini bisa membuka jendela pengetahuan kita mengenai siklus hidup buaya muara. Di lokasi ini pengunjung juga bisa memacu adrenalin dengan menonton atraksi memberi makan buaya besar sepanjang 6 meter hingga aksi mencium buaya oleh pawang berpengalaman. Tuntukan buayanya lebih ditonjolkan lagi lah biar pengunjung itu punya kesan tersendiri. Tapi ini masuk wisata edukasi Bang? Oh iya. Tiket sendiri ya memadai lah, kita satu mobil itu berisi 6 orang, tadi sekitar kisaran 10 ribuan. Meskipun menarik, pengunjung tahun ini tidak seramai sebelum pandemi COVID-19. Kelihatannya pengunjung itu menyebar, gitu. Banyak pilihan wisatanya, ya ada pun yang ke wisata buaya juga ada, tapi nggak seramai dulu. Himbauan para pengunjung untuk masuk ke penangkaran buaya ya dipastikan harus hati-hati karena ini menyangkut buaya itu makhluk buas. Jadi pas di lokasi dekat destinasi wisata buayanya perlu kehati-hatian, apalagi yang bawa anak-anak kecil jangan terlalu dekat.
Bagi yang berkunjung ke sini tetap waspada ya, karena buaya adalah hewan buas. Jangan terlalu dekat ke pagar serta patuhi zona aman di belakang pagar saat berada di sekitar kolam buaya. Untuk berwisata ke lokasi penangkaran buaya ini, tarif tiketnya relatif murah, Rp10.000 per orang. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. TV Anjen masih kena tabung. Gara-gara ganti ku TV digital. Sekedap deui siaran TV analog atau TV jadul bakal dieureunkeun ku pamarentah. Salah sahiji tujuanna pikeun ngaronjatkeun internet. Lamun dibandingkeun negara-negara lain, gancangna internet di Indonesia teh masih laun pisan. Hayu urang ngalih ka TV digital sebab seueur pisan kauntunganna. Sinyalna stabil, suantena langkung jernih. Janten moal aya deui sirem dina TV. Teras anjeun tiasa oge ningali jadwal tayangan jeung diatur oge tayangan sesuai ku batasan yuswa. Ejeung urang ge bakal meunang paringatan mun aya bencana di sabuderan urang. Wih, mantap pisan pan, tapi patorasana kedah mayar atanapi henteu sih? Kedah atuh siaran TV digital ieu teu kedah ngangge kuota. Tur teu butuh biaya bulanan alias haratis. Nah, pasoalana pikeun narima siaran digital kecekap ngangge antena UHF anu biasa urang angge. Urang kedah nambihan alat anu namina set-top box, sangkan siaran digital biasa ditarima secara sampurna. Tapi ulah hawatos, Kominfo rencana bakal ngabagikeun STB haratis ka masyarakat kalawan kaayaan anu tangtu. Bisa wae anjeun anu menang. Nah, pikeun anjeun anu teu acan apal tipina digital atawa analog, cobian cek heula gerak aya pilihan DTV teu. Aya tulisan HD teu di gigireun channelna. Lamun aya hartosna TV anjeun parantos TV digital. Pikeun anjeun anu hoyong meser TV anyar pastikeun kan ngajualna tos digital atanapi teu acan. Oke, sebab anjeun kedah terang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.